Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Guna Melia Sembiring. Saya dari kelas PCKR 3A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai arti penting pendidikan Pancasila. Yang pertama, pengertian mata kuliah pendidikan Pancasila. Nah, mata kuliah pendidikan Pancasila merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar mahasiswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki pengetahuan, kepribadian, dan keahlian sesuai dengan program studinya masing-masing. Nah, mengapa pendidikan Pancasila itu perlu? Karena pendidikan Pancasila merupakan salah satu cara untuk menanamkan pribadi yang bermoral dan berwawasan luas dalam kehidupan kebangsaan bernegara. Karena seperti yang kita ketahui, bibit dari kemoralan dan berwawasan luas itu perlu ditanamkan di diri peserta didik sejak usia dini. Maka dari itu ada yang namanya mata kuliah pendidikan Pancasila ataupun mata pelajaran Pancasila, PPKN, dan lain-lain. Nah, itu diperlukan agar peserta didik itu memiliki moral yang baik serta wawasan yang luas sejak dini. Nah, pentingnya pendidikan Pancasila. Dalam menghadapi masalah saat ini, dibutuhkan pendidikan karakter yang dibangun melalui pendidikan. Kepentingan seperti pendidikan Pancasila misalnya, dengan memanajemen seperti pendidikan Pancasila. Lalu, dengan memanajemen yang seperti ini, diharapkan dapat meminimalisir dan mengangkal kemungkaran yang terjadi saat ini. Pendidikan Pancasila diharapkan mampu menghadirkan karakter generasi muda yang tidak hanya cerdas namun juga berkarakter. Karena apa gunanya cerdas jika kita tidak memiliki karakter yang baik, moral yang baik, serta attitude yang baik. Selanjutnya, dinamika dan tantangan pendidikan Pancasila. Nah, dinamikanya itu merupakan naik turun bagaimana proses Pancasila ini dibuat gitu. Pertama, pada 1 Juli 1945 diterbitkan sebuah buku yang berisi pidato Bung Karno berjudul Lahirnya Pancasila. Setelah itu lahirlah Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang berubah secara signifikan. Setelah itu lahir jugalah ketetapan MPR RI nomor 2 MPR tahun 1978. Kemudian Dirjen Dikti menerbitkan SK nomor 25 Dikti KIP tahun 1985, Undang-Undang RI nomor 2 tahun 1989, lalu ketetapan MPR 1998, kemudian Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2003, lalu yang terakhir ada Undang-Undang RI nomor 12 tahun 2012. Nah, di Undang-Undang RI nomor 12 tahun 2012 inilah dicetuskan bahwasannya mata kuliah pendidikan Pancasila itu diperlukan di universitas, karena bukan hanya sejak dini saja, tetapi ketika kita beranjak dewasa, pendidikan Pancasila ini harusnya semakin ditekuni agar moral dan wawasan luas kita itu semakin diasah di sana. Yang kedua, ada tantangan pendidikan Pancasila. Nah, tantangannya adalah menentukan bentuk dan format agar mata kuliah pendidikan Pancasila ini dapat diselenggarakan dengan berbagai program studi menarik dan efektif. Karena seperti yang kita tahu, pendidikan Pancasila ini sudah ada sejak kita SD, sejak dini. Jadi beberapa peserta didik mungkin akan berpikir pasti pembelajaran Pancasila ini akan itu-itu saja, sehingga tidak ada ketertarikan di dalam diri peserta didik tersebut untuk mempelajari lebih dalam apa itu pendidikan Pancasila dan apa fungsinya untuk kita. Nah, maka dari itu kita sebagai pendidik harus memiliki strategi yang baik bagaimana cara kita menyampaikan materi yang akan kita berikan kepada peserta didik kita, yaitu dengan cara-cara yang telah kita rencanakan sebelumnya, agar pembelajaran itu menjadi lebih menarik dan efektif, sehingga anak itu memiliki pemikiran untuk tantangan pada dirinya untuk mengetahui apa sebenarnya inti dari materi yang akan diajarkan. Nah, tantangan dapat berasal dari internal, yaitu perguruan tinggi yang berupa faktor ketersediaan sumber daya, yaitu kita sebagai peserta didik. Lalu spesialisasi program studi yang makin tajam, yang menyebabkan beberapa mahasiswa kurang tertarik dengan pendidikan Pancasila. Lalu, sedangkan faktor eksternalnya antara lain adalah faktor krisis keteladanan dari para elit politik dan mahakarya gaya hidup hedonistik di dalam masyarakat.
Selanjutnya, pendidikan Pancasila dari sumber historis dan sosiologis dan politik. Nah, jadi dari sumbernya itu ada 3 sumber. Yang pertama itu adalah historis. Nah, historis yaitu Historia Vitae Magistra yang bermakna sejarah memberikan kearifan. Nah, jadi implikasinya pengayaannya materi kuliah Pancasila ini melalui pendekatan historis adalah amat penting dan tidak boleh dianggap remeh guna mewujudkan kejayaan bangsa. Nah, jadi bukan hanya semata-mata kita mengikuti mata kuliah ini saja, tetapi kita juga diharapkan menekuni mata kuliah ini agar nantinya kita sebagai salah satu pemuda yang akan memimpin Indonesia ini nanti memiliki pola pikir yang berbeda, yang lebih matang sehingga kita bisa memberikan kejayaan terhadap bangsa kita. Lalu dari faktor sumber sosiologis, Soekarno mengatakan bahwa dalam perspektif sosiologi, suatu masyarakat pada suatu waktu dan tempat memiliki nilai-nilai yang tertentu. Melalui pendekatan sosiologis ini, Anda diharapkan dapat mengkaji struktur sosial, proses sosial, serta perubahan-perubahan sosial. Nah, jadi ketika kita mempelajari materi perkuliahan tentang pendidikan Pancasila ini, nantinya ketika ada perubahan-perubahan sosial yang merupakan arus globalisasi di lingkungan sosial kita, masyarakat kita tidak lagi kaget. Kita bisa menyesuaikan diri kita dengan perubahan-perubahan yang terjadi. Lalu dari sumber politik, karena seperti yang kita ketahui namanya pendidikan Pancasila itu tidak jauh-jauh dari yang namanya politik. Mereka pasti selalu bergandengan. Nah, sumber pengayaan dari pendidikan Pancasila adalah fenomena kehidupan politik. Tujuannya agar Anda mampu mendiagnosa dan memformulasikan saran-saran tentang upaya untuk mewujudkan kehidupan politik yang ideal sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Karena seperti yang kita ketahui banyak konflik-konflik di luar sana yang terjadi yang merupakan penyimpangan dari pendidikan Pancasila ini. Nah, maka dari itu mereka mengharapkan bahwasannya kita di masa depan nanti bisa memberikan contoh yang baik bagaimana cara melakukan politik sesuai dengan pendidikan Pancasila yang telah kita pelajari. Sekian yang dapat saya berikan. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.